Harga Bitcoin kan udah nyentuh angka $30.000. Nah ini banyak banget dari kalian ya yang nanya ke gue, kok itu belinya kapan sih? Apakah belinya sekarang nih? Belinya nanti ya tunggu turun dulu atau kapan sebenarnya belinya? Nah gue punya prinsip sebenarnya walk the talk ya. Jadi gue mau ngajarin kalian apa yang gue lakukan. Gue nggak suka cuma nyuruh kalian terus gue nggak praktekin langsung. Jadi kali ini sebenarnya gue pengen bikinin sebuah series yang spesial untuk kalian, yaitu namanya borong Bitcoin. Jadi ini bakal gue update setiap bulannya sampai nggak tahu kapan. Tapi gue pengen praktekin ke kalian kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk belinya. Soalnya kalau cuma ngomong doang ya kan banyak orang bilang oh bisa beli dari segini. Sebenarnya gue udah sering sharing ke kalian dari awal Januari, dimana gue bilang gue beli itu di sekitar 18-an ribu. Kalian bisa cek di Instagram highlights gue di sini ya. Jadi gue udah bilang sebenarnya dari lama. Cuman kan waktu itu gue nggak tunjukin ya gue beli dan nggak diupdate gitu kan. Nah itu kurang asik menurut gue. Gimana kalau misalnya gue praktekin sekarang aja nih, gue bikin akun yang baru dari nol dan kita lihat bareng-bareng perkembangannya seperti apa. Nah sekarang ini sebenarnya kondisinya menarik. Kenapa bisa naik sampai 30-an ribu? Karena cryptocurrency ini menurut gue ada beberapa berita yang price in ke dalam marketnya. Dari kemarin 26 ribu tiba-tiba terbang sampai 30 ribu. Kita lihat bahwa Bitcoin ini bukan aset yang sekarang dipandang sebelah mata. Dulu orang-orang di traditional finance ya kita sebutnya orang-orang perbankan ya, para banker itu banyak yang ngata-ngatain Bitcoin gitu. Seperti Jamie Dimon bilang Bitcoin itu adalah petrok dan segala macam. Tapi kita lihat sekarang institusi besar ya, salah satu yang paling besar yaitu BlackRock, $10 triliun asset under management. Itu udah apply buat ETF ya. Kita lihat Hong Kong ya, ini sebenarnya China soft opening. Di HSBC-nya kita lihat ya, itu udah di-approve untuk ETF Bitcoin dan Ethereum-nya. Jadi cryptocurrency ini bukanlah aset yang dipandang sebelah mata lagi sama orang-orang pada traditional finance. Kita lihat banyak banget ya, aset management seperti Fidelity, Charles Schwab, Deutsche Bank, dan banyak lainnya menurut gue yang bakal ikut sebentar lagi ya. Ini global udah mulai, dan tinggal tunggu waktu aja semua bank di dunia udah mulai melek terhadap hal ini. Jadi kan mereka ini apply-nya mungkin 8-10 bulan lagi, dimana itu udah dekat-dekat Bitcoin halving ya. Jadi kalau kita beli sebelum mereka di-approve, dan itu uang kan masuk banyak, kalian bisa bayangin nggak sih? iShares Bitcoin Trust ya kan? Brand yang dibawa dengan iShares-nya BlackRock itu sangat besar ya. Jadi orang-orang yang tadinya skeptis itu akan masuk semuanya. Jadi alangkah baiknya kita koleksi sekarang sebelum para perbankan itu di-approve ETF-nya. Ya, buat yang nggak tahu ETF gue jelasin sederhana, ETF itu Exchange Traded Fund. Ya, itu kayak kalian beli reksadana tapi diperdagangkan di pasar. Ini gue lihat ya, hanya tinggal sebentar lagi kripto jadi mainstream. Sebelumnya gue ngira masih lama nih, mungkin masih 2-3 tahun lagi traditional finance masuk seperti ini. Tapi dalam sebulan belakangan ini berbondong-bondong masuk gitu. Dan gue lihat di sini bahwa 1 miliar ya, 1 miliar rupiah per koin itu bukanlah mimpi belaka. Jadi gue pertama bikin akademi gue. Waktu itu market cap Bitcoin masih $300 billion. Sekarang kita lihat dari 600 billion ya. Bentar lagi $1 triliun. Kalian percaya? Setelah halving itu udah pasti lewat dari $1 triliun market cap-nya. Ini kalau kita lihat ya dari awal tahun, gue sebenarnya udah bilang ke kalian bahwa gue investasi. Di sini gue nggak ngajak ya. Gue nggak ngajak kalian buat ikutan gue. Ini gue sharing apa yang gue lakukan. Gue masuk di Januari sekitar 18 ribu. Tapi average gue kalau total portofolio gue tuh udah agak tinggi. Di sekitar 24 ribu. Karena gue selalu hantam terus. Nah tapi ini cuma omong doang gitu. Ini cuma omong doang. Kalian bisa percaya, bisa enggak. Tapi kalau yang udah ikutin gue dari Januari, kalian tahu bahwa gue sering sharing. Tapi sekarang gue pengen bikin sesuatu yang lebih transparan. Kalau kita lihat ya, returnnya dari awal tahun, Bitcoin itu ngalahin semuanya. Kalian ngomong indeksnya bond, kalian ngomongin IHSG kita malah -3. Ini kalian lihat chartnya sini ya, di TradingView. Bitcoin tuh bantai semua aset jauh banget year to date. Ya. Dan kedepannya akan dibantai lebih jauh lagi. Jadi menurut gue nggak ada better aset di dunia ini dibanding Bitcoin untuk sekarang. Lo mau ngomong gold, lo mau ngomong S&P 500 ya, apapun itu kalah sama Bitcoin. Gue itu orangnya simple, karena terlalu banyak yang bilang beli sekarang oke nggak, beli nanti oke nggak. Kita praktekin aja bareng-bareng. Lu ikutin aja kalau gue beli gitu ibaratnya ya. Dan kita lihat nih 2, 3, 4, 5 atau berapapun tahun ke depannya. Gue nggak suka simulasiin kalian bilang gini, oh kalian beli Bitcoin sekarang nanti 10 tahun lagi jadi sekian. Nggak perlu ya. Dan mungkin kalian yang nggak percaya dan malah nyinyir. Jadi kita praktekin aja langsung, kita buka portofolio secara terbuka. Gue mau buktiin ke kalian ya, dengan investasi yang paling simpel ya kan. Gue paling suka kata-kata KISS, keep it simple stupid ya kan. Gue pengen tunjukin kalian, kripto itu nyari uang di sana nggak susah ya. Jadi cukup konsisten dan dengan strategi yang simpel yang kita bisa ikutin setiap bulannya, kalian akan kalahin ya semua aset manager di Indonesia. Di sini gue pengen sharing ke kalian, gue mau kasih tau porto ini yang nanti gue buka ke kalian. Itu pasti ada bulan yang rugi. Namanya semua aset, S&P itu ada turunnya, gold pun ada turunnya, Bitcoin pun terus pasti ada turunnya. Tapi gue akan tunjukin conviction di mana pas gue beli justru pas turun, dan pikiran gue, thought process gue, berita yang sedang ada di market itu seperti apa. Jadi kalian kayak gue tuntun lah, ibarat lu anak SD nih, ya gue tuntut di jalan, ikut bareng aja kita gitu. Lu nggak mau ikut nggak masalah, tapi di sini gue mau tunjukin ya. Jangan nanti seriesnya udah 2 tahun, lu lihat wah gila udah dapat berapa dia. Nah sekarang gue pengen bahas metode yang gue akan pakai untuk borong Bitcoin ini ya. Metodenya udah simple banget, namanya borong Bitcoin. Gue cuma akan ngeborong Bitcoin ya. Sebulan dia bilang tiap tanggal berapa?
gue nggak tahu tiap tanggal berapa, tapi menurut gue di satu waktunya pas gue akan keluarin lagi. Serius ya. Jadi bisa sebulan sekali, gue bisa beli sebulan 2 kali gitu. Bisa sebulan 3 kali terserah. Atau bahkan misalnya 2 bulan sekali. Tapi gue akan sharing setiap kali portonya ini gue tambahin.